Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Damai itu sukacita, bahagia, gembira. Suasana damai ditandai dengan rasa tenang, aman, dan sentosa. Damai itu tidak bertengkar, tidak saling menyalahkan dan menghakimi. Damai itu tidak menggosip, tidak berseteru, dan tidak menyakiti. Suasana dan situasi damai diinginkan oleh setiap manusia. Damai itu dapat diupayakan dan diusahakan. Orang percaya, saudara dan saya hadir dalam dunia ini untuk membawa damai dan mengupayakan situasi damai. Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Beriman kepadanya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera yang dapat kita teruskan kepada sesama dan jadilah pembawa damai agar bumi ini dipenuhi kesejahteraan dari Tuhan. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi berdebar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Keluaran 7 ayat 9 yang menyatakan demikian. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Namun kami menyadari diri kami, siapakah kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus Allah
hadir di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti firman-Mu yang akan kami baca, dan kami akan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam surga, jauhkan segala pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kami Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan ya Bapa, biarlah benar-benar kami akan fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga akan melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13 mengatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkat di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita naikkan atau kita panjatkan kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang mau dikatakan walaupun kita berada dalam suasana menakutkan, suasana yang menegangkan, karena adanya virus corona, tapi cinta Tuhan tidak terbatas atas saudara-saudara dan saya. Hal itu Bapak Ibu saudara-saudara kita rasakan lewat perjumpaan ibadah saat ini. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, baik kita renungkan bersama-sama kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita juga memiliki kesediaan untuk menerima firman-Nya yang sedang disampaikan pada saat ini. Tentu harapannya adalah Bapak Ibu saudara-saudara, agar lewat atau melalui khotbah ini Bapak Ibu saudara-saudara dan saya
dapat juga atau semakin dikuatkan imannya di dalam menghadapi dan mengalami kehidupan yang diwarnai dengan adanya virus corona pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita bersama berbicara tentang manusia yang di dalamnya Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, maka tentu tidak pernah lepas dari apa yang disebut karya bakti diri, yang artinya setiap manusia memiliki talenta, setiap manusia memiliki karisma, dan bisa juga kita sebut dengan istilah potensi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita berbicara dengan manusia yang berpotensi dan bertalenta, maka tentu di sana atau dalam konteks ini manusia akan melahirkan sebuah karya. Dan juga tentu hal ini baik untuk kita renungkan jikalau dikatakan bahwa manusia harus atau perlu melahirkan karya dalam kehidupannya. Sebab jawabannya adalah agar manusia justru saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara harus menyadari bahwa di dalam menjalani hidup ini kita harus melahirkan sebuah karya lewat pemberdayaan potensi yang kita miliki. Tentunya karya tersebut merupakan bukti ketaatan kita kepada Tuhan yang telah memberikan talenta atau potensi tersebut, dan istilah yang biasa dipakai oleh manusia untuk menunjuk keadaan tersebut adalah pemberdayaan potensi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, jika semua manusia, termasuk kita semua pada saat ini, memiliki kesadaran tersebut, yaitu adanya keinginan untuk berkarya, maka pastilah hidup manusia di dunia ini akan lebih baik. Karena jika demikian, tidak ada lagi yang dikatakan manusia di dunia adalah manusia yang bodoh atau bermalas-malasan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 22a yang berbunyi demikian. Jika aku harus hidup di dunia ini, maka aku memberi buah. Artinya ungkapan Rasul Paulus ini mau mengatakan kepada kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja. Dan firman Tuhan lainnya dikatakan bahwa barang siapa yang tidak bekerja tidak boleh diberi makan atau tidak boleh makan. Jadi kalimat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara jelas bahwa manusia harus berkarya lewat potensi diri yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan umat manusia. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu dan kita berhasil dengan baik, bukanlah sesuatu kepujian nama kita, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena dalam hidup ini hanyalah Tuhan yang patut disembah, yang patut diagungkan oleh setiap umat yang percaya kepadanya. Jadi apapun Bapak, Ibu, saudara-saudara, hasil karya kita yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, sebesar apapun hasilnya, yang biasa disebut oleh istilah pekerjaan yang spektakuler atau pekerjaan yang menghasilkan karya yang besar, tetap saja kita tidak boleh menyombongkan diri. Tidak boleh kita tinggi hati, tidak boleh kita angkuh sebab yang memberi lewat karya kita adalah itu Allah sendiri. Kita yang melakukannya. Tentu kita masih ingat khotbah kemarin
pada hari Rabu tentang kisah Musa dalam kitab Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang bunyinya demikian. Ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Itu yang dikatakan di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan ayat 11 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Akulah, yakni aku Tuhan. Oleh sebab itu ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajar engkau apa yang engkau harus katakan. Itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Musa pada saat Musa menolak apa yang ditugaskan oleh Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, apapun hasil karya kita yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, sebenarnya apapun hasilnya, yang biasa orang sebut adalah sesuatu hasil yang sangat besar atau sangat memuaskan hati seseorang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi jelas bagi kita tentang peran Allah bagi hidup manusia, bahwa sesungguhnya Allah lah penentu dari seluruh hasil karya bakti bagi kita di dunia ini. Dengan kata lain, kalau Tuhan berkata, maka pastilah itu akan terjadi. Tetapi sebaliknya, jikalau Tuhan berkata tidak akan terjadi, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Oleh karena Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kita menjalani hidup ini, apapun perintah Tuhan, wajib kita kerjakan. Yang artinya manusia tidak boleh menolaknya. Karena kenyataannya Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Dan manusia adalah yang diciptakan. Karena itu manusia tidak boleh menolak apa yang telah ditugaskan oleh Tuhan kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran ungkapan ini dapat kita lihat dengan apa yang terjadi kepada Musa yang merasa tidak fasih lidah atau tidak pandai berbicara, yang sudah dikatakan di dalam pasal Keluaran pasal 4 tadi di atas. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Allah berbicara dengan tegas kepada Musa, bahwa bukan engkau yang berkata-kata, bukanlah engkau yang bisa menyampaikan sesuatu kepada Firaun pada waktu itu. Tetapi di sana dikatakan bahwa Tuhan memperlengkapi Musa dan Harun dengan kuasanya yang kudus pada saat itu. Oleh karena itu jelas bagi kita saudara-saudara, kita harus patuh dan taat pada perintah Tuhan. Sebab apapun yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam hidup ini, itu yang ada. Kita harus melakukannya dengan baik. Dan mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita aminkan itu, bahwa apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu semuanya adalah baik. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada seluruh umat manusia. Dan Tuhan tidak pernah juga merencanakan yang
tidak baik kepada anak-anaknya, tetapi Tuhan menyediakan damai sejahtera kepada semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita kembali melihat teks bacaan Alkitab kita pada minggu kedua sesudah Paskah saat ini, di mana dengan jelas dalam bacaan kita dikatakan bahwa Firaun menolak kemahakuasaan Allah pada waktu itu ketika Musa dan Harun melaksanakan perintah Tuhan kepada Musa pada saat itu, dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan jikalau dikatakan, jikalau Firaun menolak kamu, maka tongkat yang ada di tanganmu harus kamu mengulurkannya itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Firaun pun dengan sihir-sihirnya pada saat itu memiliki juga tongkat, dan juga tongkatnya menjadi ular juga, sama dengan tongkat Musa pada waktu itu. Tetapi apa yang kita lihat di sini, bahwa ular-ular si sihir tersebut ditelan oleh ular-ular Musa dan Harun. Itu artinya pekerjaan Tuhan lebih besar dari pekerjaan manusia, dan itulah alasannya mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan dalam hidup kita ini. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat baik untuk kita renungkan. Sebab sadar atau tidak sadar, terkadang juga ada orang seperti Firaun. Ada orang sombong seperti Firaun. Ada orang angkuh seperti Firaun. Dan ada juga orang mengatakan seperti Firaun bahwa tanpa Tuhan kami dapat melakukan sesuatu. Kami dapat bekerja dengan baik. Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita umat manusia, sebagaimana yang sudah terjadi pada Firaun pada waktu itu. Kita dapat melihat ayat 13 dalam bacaan kita yang menceritakan tentang kesombongan Firaun. Yang demikian bunyinya, tetapi kata Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengar mereka keduanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bisakah kita bayangkan jikalau sesuatu yang kita nyatakan dengan kuasa firman Tuhan, baru orang tidak dapat menerima apa yang kita sampaikan pada waktu itu? Bagaimana perasaan kita jikalau kita melakukan sesuatu untuk kebenaran Tuhan lalu orang menolaknya? Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini akan berdampak fatal bagi Firaun pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, jikalau kita melihat situasi wabah virus corona saat ini, kita juga semakin takut, dan virus ini menegangkan umat manusia. Dan kadang-kadang mungkin saja karena ketakutan kita tegang, kita melupakan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita melupakan Tuhan karena kita fokus kepada virus corona pada saat itu. Dan mungkin saja kita berkata bahwa adakah Tuhan? Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengatakan demikian. Mungkin saja kita yang hadir pada saat ini yang mau mengatakan masih adakah Tuhan bersama-sama dengan kita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika ia melihat wabah virus corona 19 yang sudah menelan korban manusia, maka orang mengatakan bahwa mungkin Tuhan sudah tidak memperdulikan kita semua. Bukankah dengan adanya wabah virus corona, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara pada saat ini diajak Tuhan untuk kembali beribadah bersama-sama.
beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan mungkin beginilah cara Tuhan untuk mempersatukan kita, untuk mempersekutukan kita dengan saudara-saudara atau keluarga-keluarga kita di rumah, di mana mungkin pada saat ini kita tidak pernah beribadah bersama-sama, membaca firman Tuhan, dan membaca SBU yang sudah disiapkan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan melihat di sini bahwa mungkin itulah cara Tuhan untuk mempersekutukan kita dengan keluarga-keluarga kita masing-masing. Dan mungkin saja selama ini hampir mungkin tidak kelihatan seorang istri atau seorang suami atau anak-anak itu duduk bersama-sama membaca firman Tuhan, berdoa, menyanyi kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita dapat melihat mengapa kita tidak bisa duduk bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak kita. Karena kadang-kadang masih pagi-pagi kita sudah disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita sendiri. Urusan-urusan kita sendiri kita disibukkan sehingga lupa bersekutu dengan keluarga-keluarga kita yang ada. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan adanya wabah virus corona, oleh pemerintah kita diminta untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan itulah yang kita laksanakan pada saat ini. Di rumah kita masing-masing kita juga membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi apakah salah kalau kita katakan dengan melihat kenyataan ini sebagai berkat Tuhan bagi kita? Karena itu jangan kita menolaknya seperti Firaun, menolak Allah. Jangan kita katakan mungkin Tuhan tidak menyertai kita, tidak mengasihi kita sehingga kita jadinya begini menghadapi virus corona yang sangat menakutkan. Tetapi marilah kita melihat, taati pemerintah, petunjuk pemerintah, dan mengaminkan bahwa inilah perintah Tuhan yang baik untuk kita dan keluarga, dengan menjadikan rumah kita semua sebagai mezbah Allah. Maka percayalah kepada mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan keluarga jikalau kita tetap percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah arti tema SBU dari khotbah ini atau saat ini mengatakan, yaitu mujizat sebagai cara Tuhan membebaskan manusia. Jadi sekalipun kita di rumah beribadah bersama dengan keluarga-keluarga, jangan kita mengeluh oleh karena kita tidak bisa bersekutu di rumah Tuhan atau di dalam gereja. Tetapi marilah kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan lewat ibadah di rumah kita masing-masing. Yang jelas ketika kita juga beribadah bersama dengan keluarga-keluarga kita, kita sangat menikmati firman Tuhan melalui penuntun-penuntun yang disampaikan oleh pemberita-pemberita firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah dalam kehidupan kita yang masih berjalan ini, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi marilah kita menikmati anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Berkumandang suara dari seberang, iringlah jayamu, banyak
Jemaat silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Persilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Karena kami merasakan hanya kasih Tuhan yang menyertai kami, khususnya di dalam ibadah ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau firman-Mu telah tertabur di tengah-tengah peribadahan kami pada saat ini. Firman-Mu telah mengajak kepada kami, supaya kami dapat meyakini bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kami. Walaupun di dalamnya kami menyaksikan apa yang kami hadapi pada saat ini, yaitu virus corona yang melanda dunia, bahkan juga terjadi di Makassar, ya Tuhan, dan juga di negara Indonesia. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan tetap menyertai kami, dan juga kami tidak henti-hentinya juga datang sujud di hadapan hadirat-Mu melalui ibadah-ibadah yang kami laksanakan, melalui juga doa-doa di dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jikalau firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami, supaya kami tetap percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu tidak mendatangkan malah petaka, tetapi menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam duka cita pada saat ini, oleh karena menghadapi penderitaan, bahkan saudara-saudara kami yang telah kembali ke pangkuan-Mu oleh karena sakit penyakit, khususnya penyakit atau virus corona. Mari Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ditinggal oleh orang tua mereka. Berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, bahwa ada saatnya nanti Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan sukacita kepada kami semua. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang menderita pada saat ini. Menderita oleh karena bencana alam yang masih terjadi di mana-mana. Menderita oleh karena kemiskinan. Menderita oleh karena sakit penyakit. Kami selaku orang percaya, kami datang kepadamu, merendahkan hati, memohon ampun, dan juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan. Mari angkat mereka dari penderitaan, sehingga mereka juga dapat menyaksikan bahwa di dalam keadaan apapun Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan biarlah melalui itu nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat Bahtera Kasih pada saat ini.
Kiranya Tuhan juga memberkati unit-unit misioner yang ada, pegawai kantor yang ada, dan juga security yang ada, para sopir yang ada, dan juga koster yang senantiasa membersihkan gereja ini. Dan juga para pelayan Tuhan, khususnya Pendeta Roberto sebagai Ketua Majelis Jemaat. Mari Tuhan berkati hamba-Mu pendeta di dalam mengangkat tugasnya sebagai pemimpin yang ada di Bahtera Kasih, bahkan di Rego 2 Makassar pada saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu pendeta, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat bersama dengan keluarga yang ada. Dan biarlah hamba-Mu tetap senantiasa mengangkat tugasnya dengan penuh sukacita. Demikian pun juga pelayan-pelayan firman dan juga pendeta-pendeta seasas yang ada bekerja di Bahtera Kasih. Dan juga pengurus-pengurus Pelkat yang ada. Dan ke seluruh majelis yang ada di ke-12 sektor. Kiranya Tuhan memberkati semua, agar kami sebagai hamba-hamba Tuhan siap untuk mengangkat tugas pekerjaan kami yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berterima kasih, di mana sektor pelayanan sektor 6 pada saat ini siap untuk bersama-sama dengan kami melayani di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati juga. Kami juga berdoa bagi pemandu lagu, organis, multimedia, sound system yang mengangkat tugasnya pada saat ini sebagai talenta bagi saudara-saudara kami. Mari Tuhan berkati agar semuanya ini dapat dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu, dilaksanakannya penuh dengan kesetiaan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi rumah tangga Bahtera Kasih yang ada pada saat ini. Berkati mereka yang bergumul mungkin dalam rumah tangganya, bergumul untuk anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka. Mari Tuhan memberkati agar rumah tangga kami selaku orang percaya tetap ada dalam sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, untuk hamba-Mu pendeta Lolita yang dioperasi di rumah sakit Siloam tadi pagi. Mari Tuhan memberkati obat-obat yang diminumnya, tangan dokter yang memberikan perawatan kepadanya, agar hamba-Mu pendeta Lolita boleh kembali ke rumahnya dan kembali melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pelayan firman di Regio 2 Makassar. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini harus mereka belajar di rumah masing-masing. Mari Tuhan memberikan sukacita kepada mereka, agar mereka tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang tertindas. Kiranya Tuhan juga mengangkat mereka, agar mereka juga senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa yaitu Bapak Presiden bersama dengan wakilnya dan seluruh jajarannya. Teristimewa juga bagi Bapak Gubernur yang ada di Makassar bersama dengan wakilnya dan seluruh jajarannya. Mari Tuhan memberkati di dalam melaksanakan tugas panggilan sebagai pemimpin yang ada di Makassar, agar pemimpin bangsa ini dapat juga melaksanakan
tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pun juga pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah dan di pelosok-pelosok daerah sekalipun. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Pakailah mereka untuk memimpin masyarakat yang ada, agar masyarakat juga merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit atau yang masih diisolasi karena sakit penyakit atau khususnya virus corona ini Bapa. Berikan kekuatan kepada mereka. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan, tetapi mari Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, pengharapan bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan ajarkan juga kami semua sebagai masyarakat bangsa Indonesia, khususnya kami yang ada di Makassar, supaya kami taat akan anjuran-anjuran pemerintah, supaya kami dapat menjaga diri kami masing-masing. Khususnya ya Bapa, kami akan selalu taat untuk memakai masker yang sudah disiapkan. Karena itu Bapa, mari menyertai kami dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami masing-masing yang ada di dalam ibadah ini Bapa. Mari Tuhan menyertai kami. Selaku kepala keluarga, selaku ibu rumah tangga, selaku pemuda dan pemudi. Mari Tuhan menyertai kami agar kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun kadang kami menghadapi pergumulannya Bapa, tetapi firman-Mu mengatakan bahwa selama hidup di dunia ini kita akan tetap bergumul menghadapi kehidupan ini. Tetapi pengharapan kami, kekuatan kami, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak bergumul sendiri, tetapi Tuhan bersama-sama dengan umat-umat manusia. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa syukur kami Tuhan. Ampunkan salah dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Sekarang bersyukur, hai hati mulut dan
Doa persembahan, jemaat disilahkan berdiri. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami. Lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, kami berikan sebagian dari apa yang kami terima. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu, agar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu tanggal 19 April 2020, mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang Teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi, Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 6, organis Saudara Hermina Tondombala, pemandu lagu Saudara Peter Pasanea dan Saudara Gledi Sehertian, dan tim musik, tim multimedia GPIB Gereja Batra Kasih Makassar atas pelayanannya, dan pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.